sambil bisa dilihat tulisnya dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya ada yang namanya termokimia. Nih, udah kelihatan? Udah, oke. Sudah. Nah, jadi sepertinya beberapa minggu yang lalu ya, teman-teman pernah melaksanakan pramuka. Nah, kira-kira kalau di SIS itu waktu pramukanya ada api unggun nggak? Ada. Ya, ada api unggun. Biasanya dilaksanakannya pas malam hari ya. Nah, biasanya malam hari itu suhunya dingin. Teman-teman merasakan suhu yang dingin di lingkungan sekitar. Tapi ketika ada api unggun ini dinyalakan, api unggun ini akan memberikan kehangatan untuk lingkungan sekitarnya. Bahkan juga tubuh kita ikut merasa hangat. Gitu. Nah, ini juga ada hubungannya dengan materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu termokimia. Oke, termokimia. Jadi termokimia itu adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari antara hubungan reaksi kimia dengan panas. Termokimia itu ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan panas. Nah, kemudian untuk mempelajari termokimia ini, nantinya kita juga akan terlebih dahulu mengetahui mengenai apa itu yang dinamakan dengan sistem, kemudian apa itu yang dinamakan dengan lingkungan, seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan itu disebut sistem, sedangkan segala sesuatu yang di luar sistem dan dapat mempengaruhi sistem itu disebut sebagai lingkungan. Berdasarkan perpindahan kalor dan juga materi, materi ini itu maksudnya zat-nya gitu ya. Sistem itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada sistem terbuka, kemudian ada sistem tertutup, kemudian ada yang sistem terisolasi. Nah, ketika sistem itu terbuka, maka suatu sistem itu dapat memungkinkan terjadinya perpindahan kalor serta materi. Di sini ada beberapa contoh gambar, ada beberapa barang yang menganalogikan sebuah sistem terbuka, tertutup, sama terisolasi ya. Di sini ada 3 gambar di situ. Nah, ini kalau yang terbuka itu diibaratkan ada gelas, kemudian dia tidak ada penutupnya. Kemudian yang tertutup itu dia ada penutupnya. Sedangkan kalau yang terisolasi dia sangat sangat rapat seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri ya, misalkan ya teman-teman ada uh, ini misalkan ini adalah tabung reaksi. Tabung reaksi ini agak cekung ya. Tabung reaksi. Kemudian di sini kita mereaksikan Mg dan HCl gitu. Ada reaksi antara Mg plus HCl di dalam tabung reaksi yang terbuka ini. Nah, yang dinamakan dengan sistem terbuka itu adalah nantinya ketika Mg sama HCl kita reaksikan, itu nanti akan ada gas hidrogen yang dia itu dihasilkan. Maka kalau sistem terbuka, di sini nanti gas hidrogen itu dia akan keluar dari sistem ke lingkungan. Jadi di sini ada gas hidrogennya keluar dari sistem ke lingkungan. Begitu juga kalor yang ke lingkungan. Yang dinamakan kalor adalah panasnya itu sendiri atau energi. Energi yang dia itu dibutuhkan seperti itu. Nah, sedangkan kalau sistemnya tertutup, misalkan di sini tabung reaksinya itu dia ditutup seperti itu, ditutup, kemudian ada reaksi Mg plus HCl, hidrogennya itu dia tidak akan bisa keluar, atau hasil dari reaksi ini dia tidak bisa keluar. Tetapi yang bisa keluar adalah kalornya, yang mana kalor nanti akan merambat merambat dari dinding reaksi ini. Dia merambat melalui dinding reaksi. Itu bedanya sistem terbuka dan tertutup. Ketika terbuka itu ada perpindahan kalor serta materi. Tetapi kalau tertutup, tidak ada perpindahan materi atau zat, tetapi memungkinkan terjadinya perpindahan kalor. Ada kemungkinan terjadinya perpindahan kalor. Sedangkan kalau sistem terisolasi, itu dia tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Jadi ketika Mg plus HCl ini direaksikan, tidak ada kalor dan juga tidak ada materi yang keluar. Nah, itu perbedaan dari macam-macam sistem. Ya, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan terisolasi. Kalau terbuka itu memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi.
Sedangkan kalau tertutup, materinya tidak ada perpindahan, tetapi yang ada hanyalah kalor, hanya ada perpindahan kalor. Dan kalau terisolasi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan juga materi. Itu perbedaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalam termokimia ini nantinya ada macam-macam reaksi yang akan kita pelajari. Ada reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua ada reaksi endoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm itu teman-teman adalah reaksi yang pada saat berlangsung disertai pelepasan panas atau kalor. Reaksi eksoterm itu reaksi yang pada saat berlangsung disertai pelepasan panas atau kalor. Panas reaksi itu ditulis dengan tanda positif. Nah, ini tanda positif ini menunjukkan kalau sebuah reaksi ini itu merupakan sebuah reaksi eksoterm. Contohnya, nitrogen yang direaksikan dengan hidrogen, dia akan menghasilkan NH3 atau amonia. Kemudian di sini ada nilainya itu adalah plus 26,78 kilokalori. Atau ini nanti yang akan kita sebut sebagai delta H, perubahan entalpi. Nanti setelah ini ada penjelasannya. Nah, tanda positif ini menunjukkan bahwa sebuah reaksi ini yang dimaksud adalah reaksi eksoterm. Sedangkan sebaliknya, reaksi endoterm itu adalah reaksi yang pada saat berlangsung membutuhkan panas atau kalor. Jadi panas reaksi ditulis dengan tanda negatif. Kalau yang eksoterm tadi positif, kalau yang endoterm itu negatif. Contoh reaksinya 2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Atau ini adalah reaksi penguraian ya, penguraian amonia menjadi nitrogen dan juga hidrogen. Ini kebalikan dari eksoterm. Yang pertama ini adalah reaksi pembentukan, sedangkan yang kedua adalah reaksi penguraian. Ketika terjadi reaksi penguraian, berarti terjadi reaksi endoterm, yaitu reaksi yang membutuhkan panas, yang ditandai dengan nilai energi yang negatif, minus 26,78 kilokalori. Nah, perbedaan dari reaksi eksoterm dan endoterm itu apa lagi? Nah, ini ada perbedaannya. Jadi, ini tadi reaksi eksoterm. Ekso itu keluar gitu, gampangnya. Jadi ketika di sini ada sebuah sistem ya, teman-teman. Di sini bisa lihat bahwa suhu pada sistem ini 55 derajat Celcius. Sedangkan yang di lingkungannya itu 27 derajat Celcius. Jadi suhu yang di dalam sistem itu dia lebih besar daripada yang di luar sistem. Nah, maka pada keadaan seperti ini, kalor sistem dikeluarkan menuju lingkungan, kemudian maka entalpi akhir reaksi akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan entalpi awal sebelum reaksi. Ini nanti dulu. Jadi reaksi eksoterm itu terjadi pada reaksi yang mengalami kenaikan suhu, maksudnya dari lingkungan ke sistemnya. Sedangkan kalau endoterm, itu sistemnya itu dia suhunya lebih kecil, sedangkan suhu di lingkungannya atau suhu di sekitarnya itu dia lebih besar. Sehingga untuk kalornya sendiri dia akan masuk dari lingkungan ke sistem. Nah, nanti akan ditandai dengan delta H yang positif. Oke, kita belajar untuk perubahan entalpi terlebih dahulu. Karena tadi sebenarnya untuk nilai ini ya, nilai positif sama negatif, ini merupakan delta H-nya atau perubahan entalpinya. Oke, kita ke perubahan entalpi dulu. Jadi, tadi teman-teman sudah mengetahui bahwasanya untuk yang reaksi eksoterm, itu dia delta H-nya positif. Jadi ini yang positif itu dia adalah delta H. Kemudian endoterm itu yang delta H itu perubahan entalpi. Perubahan entalpi adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi ZZ hasil reaksi dikurangi dengan entalpi ZZ reaktan. Nanti kita coba lihat di soalnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk rumus delta H secara keseluruhan sendiri adalah entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi hasil reaktan. Entalpi hasil reaksi dikurangi entalpi hasil reaktan. Seperti itu.
Nah, jadi untuk reaksi yang eksoterm tadi, delta H itu sama dengan, sebentar ya. Oke, kita coba lihat lagi, sepertinya tadi ada yang typo ya. Kalau eksoterm, itu suhu di sistemnya dia lebih besar, sedangkan suhu lingkungannya itu dia lebih kecil. Pada sistem, itu dikeluarkan menuju lingkungan, seperti gambar yang teman-teman lihat. Jadi kalor atau panas, itu dia dikeluarkan dari sistem ini, yang tadi suhunya lebih tinggi, itu dikeluarkan ke lingkungan yang suhunya lebih besar. Kemudian, perubahan entalpi pada reaksi eksoterm ini, delta H itu sama dengan H akhir dikurangi H awal. Delta H akhir itu pada eksoterm, dia lebih kecil dikurangi delta H yang lebih besar. H awalnya itu dia lebih besar. Jadi delta H itu kurang dari 0 pada reaksi eksoterm atau tandanya negatif. Tandanya negatif untuk delta H ini. Jadi teman-teman untuk yang, nah ini berarti ini ada typo. Ini salah. Nanti bisa dikoreksi ya. Tadi kalau misalkan udah dicatat, ini terbalik. Harusnya kalau reaksi eksoterm itu delta H-nya dia yang negatif. Sedangkan kalau endoterm itu delta H-nya positif. Tadi bisa dibalik dulu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi tadi kalau eksoterm itu dia delta H-nya negatif. Sedangkan kalau endoterm dia delta H-nya positif. Ciri-ciri dari reaksi eksoterm itu adanya kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Jadi tadi sistem ini dia itu kan melepaskan kalor ke lingkungan. Sehingga yang awalnya lingkungannya misalkan 27 derajat Celcius, nanti dia akan lebih tinggi lagi untuk suhunya. Nah, inilah ciri-ciri dari reaksi eksoterm, yaitu ada kenaikan suhu dari lingkungan itu sendiri. Sedangkan kalau reaksi endoterm itu ada pelepasan kalor dari lingkungan ke sistem. Dari lingkungan ke sistem. Di sini diibaratkan di lingkungannya itu 27 derajat Celcius. Sedangkan sistemnya itu 15 derajat Celcius. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwasanya ada pelepasan kalor dari lingkungan ke sistem. Ini yang dinamakan dengan reaksi endoterm, sehingga nanti akan adanya penurunan suhu dari si lingkungan ini. Yang misalkan awalnya dia 27 derajat, kemudian dia akan adanya pelepasan kalor nih, nanti dia akan lebih rendah seperti itu suhunya. Nah, ketika ada penurunan suhu, itu yang dinamakan dengan reaksi endoterm. Di mana untuk reaksi endoterm ini delta H-nya itu dia positif. Gitu. Jadi jangan terbalik, eksoterm itu dia yang delta H-nya negatif, sedangkan yang endoterm itu delta H-nya positif. Seperti itu. Oke, kita next terlebih dahulu. Kemudian setelah tadi kita mempelajari mengenai berbagai macam reaksi, ada reaksi eksoterm, kemudian reaksi endoterm, kemudian ada perubahan entalpi ya yang ditandai dengan delta H tadi. Di sini selanjutnya ada persamaan termokimia. Suatu persamaan reaksi kimia yang diikuti dengan perubahan entalpi yang menyertai reaksi dikenal dengan istilah persamaan termokimia. Jadi ini ada sebuah reaksi, kemudian ada penjelasan mengenai berapa sih perubahan entalpinya atau delta H-nya. Contohnya, 2H2 plus O2 itu menjadi 2H2O
di mana delta H-nya di sini minus 489,6 kilojoule. Kj itu kilojoule. Nah, dari persamaan termokimia di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan 2 mol uap air, 2 mol uap air akan disertai pelepasan energi sebesar 489,6 kilojoule. Tanda negatif ini pada nilai delta H itu bukan menunjukkan nilai yang sebenarnya, tetapi menunjukkan bahwa reaksi ini itu terjadi pelepasan kalor. Atau kalau delta H-nya negatif tadi, berarti dia terjadi reaksi eksotermis, eksoterm. Nah, contohnya seperti itu ya. Di sini contohnya adalah ketika ada hidrogen, kemudian direaksikan dengan oksigen, dia membentuk 2H2O. Masih ingat untuk hukum dasar kimia pada waktu kelas 10, koefisien ini, jumlah koefisien ini sama dengan jumlah mol. Jadi di sini, untuk membentuk 2 mol uap air, itu akan disertai pelepasan energi sebesar 489,6 kJ. Nah, tanda minus ini itu sebenarnya bukan bukan nilainya minus ya, bukan energi, bukan nilainya minus, tetapi menunjukkan bahwa sebuah reaksi ini merupakan sebuah reaksi yang eksoterm atau eksotermis, atau reaksi yang melepas kalor. Seperti itu. Kemudian contoh lagi, misalkan, tuliskan persamaan termokimia untuk penguraian 1 mol uap air. Bila diketahui sebuah reaksi itu sebagai berikut. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan delta H-nya sama dengan minus 489,6 kJ. Nah, di sini kalian bisa lihat yang ditanyakan adalah penguraian 1 mol uap air. Sedangkan yang diketahui, reaksi yang diketahui di sini adalah reaksi pembentukan. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah ada beberapa reaksi. Di sini kan dia ada hidrogen sama oksigen atau beberapa senyawa yang dia direaksikan kemudian bentuk satu senyawa tertentu. Ini berarti reaksi pembentukan. Sedangkan yang ditanyakan adalah reaksi penguraian. Jadi sebenarnya pembentukan sama penguraian itu kebalikannya gitu. Jadi kita bisa balik dulu reaksinya agar dia menjadi reaksi pembentukan. Jadi tadi yang awalnya 2H2 plus O2 menjadi H2O, kalau yang ditanyakan adalah reaksi penguraian, maka kita balik reaksinya. Jadi 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Nah, kalau reaksinya ini dibalik, maka tanda positif dan negatifnya di delta H itu juga harus dibalik. Jadi yang awalnya dia negatif menjadi positif. Yang awalnya dia eksoterm, kalau reaksi penguraian itu menjadi endoterm gitu. Jadi nanti reaksinya menjadi 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Dengan delta H-nya itu bukan min 489 tapi plus 489,6 kJ. Gitu. Jadi tadi yang awalnya, karena ulang ya, jadi tadi yang awalnya reaksinya adalah pembentukan, kita balik agar kita sesuaikan di soal yaitu menjadi reaksi penguraian. Kemudian yang delta H-nya awalnya negatif menjadi positif. Karena tadi sudah dibalik seperti itu. Kemudian, karena yang ditanyakan di sini adalah 1 mol uap air, sedangkan yang diketahui di sini adalah 2 mol uap air, maka kita tinggal bagi dua saja. Bagi dua. Agar nanti hasilnya adalah 1 mol uap air yang sesuai yang ditanyakan di soal. H2O menjadi H2 plus setengah O2. Delta H-nya juga dibagi dua. Yang awalnya 489,6 kJ, kita bagi dua, bisa dihitung pakai kalkulator, menjadi positif 242,8 kJ. Seperti itu. Itu salah satu contohnya untuk persamaan termokimia ini. Nah, kira-kira sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, belum ada. Tidak. Ya, kalau gitu mungkin bisa ditulis terlebih dahulu atau barangkali sambil nulis, tiba-tiba muncul pertanyaan bisa ditanyakan.
Nulisnya bisa dilanjut dulu, karena mau ke belakang dulu ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai diagram tingkat energi. Jadi, suatu reaksi itu, selain tadi dituliskan dengan persamaan reaksi yang biasanya kita telah temukan, gitu kan, ada juga yang namanya diagram tingkat energi, yang mana itu adalah sebuah diagram yang bisa kita gambarkan untuk menunjukkan sebuah reaksi beserta nilai perubahan entalpinya. Nah, misalkan di sini ada contoh suatu reaksi, di sini proses pencairan es batu gitu. Jadi H2O atau air yang awalnya solid, es ini solid atau padat ya, padatan, menjadi H2O yang dia itu sifatnya atau fase Z-nya liquid. Dengan delta H untuk pembuatan es batu ini, dia tergolong reaksi endoterm, ditandai dengan tanda yang positif, ditandai dengan nilai delta H yang positif, yaitu di sini ada 6,01 kilojoule. Jadi ketika kita disuruh untuk menuliskan ini akan menghasilkan diagram yang seperti ini. Jadi untuk H2O atau es batunya atau H2O yang sifatnya solid yang ditunjukkan dengan senyawa yang ada ini ya, yang ada di bawah di sini. Kemudian ada tanda panah, kemudian di sini ada H2O yang sifatnya liquid. Kemudian antara dua senyawa ini dia dihubungkan dengan tanda panah yang diberikan keterangan delta H positif 6,01 kilojoule. Jadi kalau dia positif itu tanda panahnya ke atas. Sedangkan kalau negatif tanda panahnya ke bawah. Nah, untuk yang positif tadi ini itu adalah reaksi yang endotermis. Contohnya tadi yang pencairan es batu. Reaktannya itu dia di bawah, kemudian ada tanda panah, kemudian ada produk atau air. Maaf, es batu tadi yang dia itu di bawah, kemudian ada tanda panah yang disertai dengan delta H yang positif, tanda panah ke atas, kemudian setelah tanda panah ini ada senyawa yang dihasilkan atau produknya. Kalau di sini adalah es batu yang sudah mencair atau airnya, seperti itu. Jadi kalau diagram tingkat energi yang dia itu reaksinya endotermis, maka tanda panahnya ke atas. Jadi reaktannya di bawah, produknya di atas. Sedangkan kebalikannya, kalau misalkan sebuah diagram tingkat energi itu ingin menunjukkan sebuah reaksi yang dia itu eksotermis atau delta H-nya negatif, maka reaktannya di atas, kemudian tanda panahnya itu ke bawah. Tanda panahnya ke bawah, kemudian produknya. Kemudian setelah itu ada produknya. Contohnya di sini adalah proses pembekuan air. Kalau tadi pencairan es batu, dia itu endotermis, sedangkan untuk pembekuan air sendiri, itu dia eksotermis. Eksotermis. Jadi tadi masih ingat ya, kalau eksotermis itu dia ada penurunan suhu. Nah, contohnya di sini adalah pembekuan air. Jadi yang awalnya dia air yang mungkin suhunya sekitar 25 derajat Celcius, dia berubah menjadi 0 derajat Celcius. Dia itu ada penurunan suhu. Maka itulah yang disebut sebagai reaksi eksotermis. Tanda panahnya kalau pada diagram tingkat energi itu dia ke bawah gitu. Reaktannya di atas, kemudian ada tanda panah ke bawah, kemudian ada produknya. Ditandai dengan delta H-nya yang negatif. Bisa dipahami ya untuk diagram tingkat energi yang endotermis sama eksotermis. Antara yang delta hanya positif sama negatif, untuk delta hanya yang positif dia tanda panahnya ke atas, sedangkan kalau delta hanya negatif tanda panahnya ke bawah. Itu bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian untuk perubahan entalpi standar itu ada macam-macam perubahan entalpi standar. Tadi sebenarnya secara tidak langsung sudah kita pelajari. Seperti ada reaksi pembentukan, kemudian ada penguraian, tadi ya sudah kita pelajari beberapa. Nah, itu sebenarnya juga termasuk ke dalam macam-macam dari perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi standar ini
adalah perubahan entalpi yang dia itu diukur pada tekanan 25 derajat Celcius atau 1 atm, atau kalau pada suhu Kelvin itu 298 Kelvin. Jadi macam-macamnya yang akan kita pelajari ada 3, yaitu ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Kemudian ada perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD. Kemudian yang selanjutnya ada entalpi pembakaran standar atau delta HC. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak delta HF ini? F itu singkatannya apa? Kalau pembentukan tuh bahasa Inggrisnya apa sih? F. F ini kira-kira menunjukkan kata apa? For, formation. Formation. Ya. F itu formation, jadi standard enthalpy of formation, delta HF, standard enthalpy of formation. Kemudian kalau delta HD itu standard enthalpy of decomposition, delta HD. Kemudian yang delta HC atau pembakaran itu standard enthalpy of combustion. Combustion atau combustion ya bacanya. Nah, itu pokoknya pembakaran ya. Jadi, yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar atau delta HF itu merupakan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Apabila pengukuran perubahan entalpi pembentukan dilakukan pada keadaan entalpi standar, yaitu 25 derajat Celcius, atau tekanan 1 atm, atau kalau dalam Kelvin itu 298 Kelvin, maka disebut sebagai perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, di sini untuk reaksinya, tadi ada kalau entalpi pembentukan, berarti ada beberapa zat yang dia itu direaksikan bentuk sebuah senyawa tertentu, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan reaksi pembentukan. Untuk delta H-nya sendiri, kalau reaksi entalpi pembentukan, itu dia minus 92 kJ. Sedangkan kalau untuk yang perubahan entalpi penguraian standar, itu kebalikannya. Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang diukur pada keadaan standar. Nah, jadi kebalikannya tadi, ketika pembentukan itu dia ada beberapa senyawa yang dia itu direaksikan dan membentuk sebuah senyawa tertentu, kalau entalpi penguraian standar kebalikannya, ada satu senyawa yang dia itu diuraikan menjadi beberapa senyawa penyusunnya, seperti itu. Untuk delta H-nya, dia itu positif positif untuk penguraian standar. Masih ingat ya, kalau delta H positif berarti dia endotermis, sedangkan kalau delta H-nya negatif berarti dia adalah reaksi yang eksotermis. Nah, untuk pembentukan itu, dia delta H-nya adalah negatif, sedangkan kalau penguraian, delta H-nya adalah positif. Pembentukan itu dia kan melepas kalor, sehingga delta H-nya negatif. Sedangkan kalau penguraian, yaitu menerima kalor, sehingga delta H-nya itu positif. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam perubahan entalpi selanjutnya itu ada perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC. Perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius atau pada tekanan 1 atm. Itu yang disebut sebagai pembakaran standar. Nah, pembakaran standar yang dimaksud dengan reaksi pembakaran itu adalah reaksi yang dia direaksikan dengan oksigen biasanya, yang nanti akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Ketika itu dia pembakaran sempurna. Sedangkan kalau tidak sempurna nanti ada CO. Jadi ada oksigennya yang menjadi ciri-ciri dari reaksi pembakaran standar ini. Ini contohnya ada CH3OH itu metanol. Metanol direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Delta H-nya di sini adalah min 1,277 kJ atau delta H pada reaksi pembakaran standar itu dia delta H-nya adalah negatif. Delta H-nya adalah negatif atau dia merupakan reaksi eksoterm. Ciri-cirinya kalau reaksi entalpi pembakaran, tadi ini ya direaksikan dengan oksigen. Direaksikan dengan oksigen. Itu ciri-cirinya. Nah, ada 3 yang kita pelajari tadi. Ada perubahan entalpi dari pembentukan, kemudian yang kedua penguraian, kemudian yang ketiga adalah pembakaran standar. Nah, ini contohnya.
Jika diketahui, ini contoh soal ya, jika diketahui N2 plus 3H2 itu menjadi 2NH3 dengan delta H-nya sama dengan min 92 kJ. Besarnya perubahan entalpi penguraian standar gas NH3 adalah, nah, jadi teman-teman, kita lihat dulu reaksinya. Ini ada beberapa zat yang dia direaksikan, kemudian dia membentuk suatu senyawa tertentu. Dan delta H-nya di sini adalah negatif, yang menunjukkan bahwa sebuah reaksi ini berarti reaksi pembentukan ya, reaksi pembentukan. Perubahan entalpi penguraian yang ditanyakan adalah penguraiannya, penguraian standar gas NH3. Nah, ini sama seperti tadi untuk contoh soal sebelumnya yang telah teman-teman tulis. Ketika yang ditanyakan dia adalah penguraian standar gas NH3, maka kita balik dari reaksi yang sebelumnya adalah reaksi pembentukan. Jadi, 2NH3 itu menjadi N2 plus 3H2. Jangan sampai lupa, delta H-nya harus kita balik juga, yang awalnya negatif kilojoule. Nah, kemudian ditanyakan kan di sini hanya NH3 ya, atau 1 mol NH3. Maka kita harus bagi dua untuk reaksinya. Kita bagi dua menjadi NH3 setengah N2 ditambah 3/2H2. Delta H-nya juga harus kita bagi dua, menjadi plus 92 bagi 2 itu plus 46 kilojoule per mol. Ini juga harusnya per mol. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, plus 46 kilojoule per mol. Oh, ini benar kilojoule. Tapi yang ini, karena dia penguraian ya, tadi penguraian. Nah, untuk perubahan entalpi tertentu, dia kilojoule per mol. Nah, kemudian soal yang selanjutnya. Jika diketahui N2 plus 3H2 itu adalah 2NH3. Delta H-nya sama dengan min 92 kJ. Besarnya delta HF pada reaksi tersebut adalah, nah, ini juga sama, prinsipnya sama. Kita lihat dulu reaksinya itu seperti apa. Kemudian yang ditanyakan itu, dia reaksinya apa juga, gitu. Nah, di sini, ini masih sama ya, ini adalah reaksi pembentukan ya, masih pembentukan. Reaksi pembentukan. Sudah termasuk reaksi pembentukan. Kemudian yang ditanyakan adalah juga reaksi pembentukan, delta HF-nya. Nah, ini kemungkinan yang ditanyakan adalah sama ya, 1 mol gitu ya, 1 mol NH3. Besarnya delta HF pada reaksi tersebut adalah, jadi ini yang kemungkinan ditanyakan adalah biasanya 1/1 mol, 1 mol NH3. Maka ketika ini sudah reaksi pembentukan, yang ditanyakan adalah delta HF sama-sama reaksi pembentukan, sedangkan di sini ada 2 mol NH3, maka ini juga kita harus bagi dua agar nanti didapatkan pembentukan setiap 1 molnya, 1 mol NH3-nya. Jadi N2, terus dulu ya, plus, ini juga gas, 2NH3, itu delta H-nya sama dengan min 92 kJ. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah 1 NH3, kita harus bagi dua semua. Setengah N2 ditambahkan 3/2 H2 dalam bentuk gas, itu dia juga gas, delta HF-nya sama dengan min 92 bagi 2, yaitu min 46 kJ per mol. Jadi jawabannya yang B. Untuk aplikasi soalnya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, bisa sambil ditulis dulu.
Oke, bisa kita lanjut? Ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu perubahan entalpi itu juga bisa diukur dengan yang namanya kalorimetri. Di mana kalorimetri ini itu sebenarnya ada alatnya ya, ada alatnya. Barangkali di laboratorium kimia teman-teman itu juga ada kalorimeter. Biasanya yang di lab SMA itu ada kalorimeter sederhana. Jadi bentuknya kayak kaleng gitu. Kemudian ada apa namanya termometernya gitu. Ada seperti gelas, ini ada termometernya. Nah, mungkin barangkali karena bakal tunjukin ini alatnya gitu ya. Nah, untuk prinsip kerja kalorimetri ini itu menggunakan penerapan asas Black. Asas Black itu ketika dua buah zat atau lebih dicampur menjadi satu, maka zat yang suhunya tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya rendah akan menerima kalor, sampai terjadi sebuah kesetimbangan termal. Jadi menurut asas Black itu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kemudian untuk rumus yang kita gunakan sendiri, Q atau jumlah kalornya itu massa dikalikan dengan kalori jenis. C, M kali C, kemudian dikalikan dengan delta T, atau perubahan suhu. Atau Q kalorimeter itu sama dengan C atau kapasitas kalor dikalikan dengan delta T. Kapasitas kalor dikalikan dengan delta T. Jadi ada beda dari C kecil sama C besar ya. Antara jumlah kalor sama Q kalorimeter itu dia beda. Kalau C kecil itu dia kalor jenisnya. Sedangkan kalau yang C besar itu dia kapasitas kalornya. Biasanya diketahui di soal. Seperti itu. Kemudian kalorimeter merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada kalori yang terbuang ke lingkungan. Jadi bentuk dari kalorimeter itu dia kaleng seperti kaleng yang atau gelas yang tertutup gitu. Dia sistemnya terisolasi. Tidak ada kalor yang terbuang ke lingkungan. Jadi untuk kalau jumlah kalori yang dihitung itu dia tidak ada kalori yang keluar gitu sehingga bisa dihitung dengan akurat dengan menggunakan kalorimeter ini. Kalorimeter ini. Kalau reaksi itu sama dengan kalori yang diserap atau dibebaskan oleh larutan dan kalorimeter dengan tanda berbeda. Kemudian untuk Q reaksi sendiri itu sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Q reaksi itu sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Untuk jadi untuk Q ini, Qm kali C kali delta T ini dia adalah Q reaksinya. Maaf, Q larutan. Q larutan. Sedangkan kalau misalkan yang ditanyakan adalah Q reaksi, itu dia min Q larutan. Q reaksi sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Untuk ini ada satu contoh mengenai kalorimeter ini. Sebanyak 4 gram natrium hidroksida dengan mRNaOH itu adalah 40. Dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 400 ml air. Ternyata larutan hasil reaksi mengalami kenaikan suhu sebanyak 10 derajat Celcius dari suhu mula-mula. Bila massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter, dan kalor jenis larutan itu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Maka tentukan perubahan entalpi pelarutan natrium hidroksida. Jadi yang ditanyakan adalah Q larutan. Tadi rumusnya adalah M kali C kali delta T. Asumsikan massa larutan hanya massa air. Maka di sini kita bisa mencari terlebih dahulu dari masanya, dari massa tadi si airnya. Massa air sama dengan
yang diketahui kan 400 ml air, tapi kita harus ubah ke bentuk gramnya, ke bentuk gram. Jadi 400 tadi kita kalikan dengan 1 gram mililiter atau massa jenisnya. Jadi M itu kan sama dengan volume dikali rho ya. Volume dikali rho atau massa jenis. 400 dikali 1 gram per mililiter sama dengan 400 gram. Kemudian C-nya atau kalau jenis larutannya tadi 4,2 Joule per gram Celcius. Kemudian delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah C larutan, maka M kali C kali delta T, M-nya itu 400 gram, dikalikan dengan 4,2, dikalikan dengan 10 derajat Celcius. Jadi di sini 16.800 Joule. Bisa dihitung nanti pakai kalkulator. Kemudian Joule-nya kita konversikan ke kilojoule menjadi 16,8 kilojoule. Nah, seperti itu. Itu untuk salah satu contoh yang ditanyakan adalah untuk Ki larutannya. Bisa ditulis terlebih dahulu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau dong. Gimana Naira? Ini yang sebanyak 4 gram natrium hidroksida berarti nggak masuk ya? Iya, karena yang ditanyakan adalah kilarutannya. Jadi yang dihitung itu adalah airnya. Oh, Bukan terlebih dahulu. Nanti, kalau misalkan ditanya reaksinya, jadi untuk nanti kalau misalkan Q reaksi, kita harus menghitung yang ini juga. Apa namanya? Zat terlarutnya atau tadi yang NaOH-nya. Nanti kita coba untuk siang nanti ya. Kita lanjut. udah. Oke, kalau sudah, mungkin untuk pagi ini materi termokimianya sampai situ terlebih dahulu. Kita lanjutkan siang nanti. Jadi untuk nanti kurang hukum Hess sama satu lagi ada energi ikatan. Kemudian kita lanjutkan nanti untuk contoh-contoh soalnya seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman atas keikutsertaannya atau antusiasnya pada pagi hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik tadi untuk materi-materi yang diberikan. Tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran juga. Mungkin sekian dari Kak Rahma, kurang lebihnya mohon maaf. Karena tadi diawali dengan doa, maka silakan sekarang juga diakhiri dengan doa. Karena persilakan Melo untuk memimpin doa penutup. Silakan Melo. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa menurut agama